Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Halo. Akhirnya setelah sekian lama aku ngupload video lagi. Kali ini aku masih akan membahas buku serial Bumi karya Terelie. Kenapa sih selalu serial Bumi? Kapan nih buku yang lainnya? Nanti dulu teman-teman. Karena seperti yang saya bilang dari awal, saya sangat suka sekali dengan serial ini. Dan karena serial ini pun juga sampai hari ini belum selesai ya ceritanya. Aku pengen membahas ini bareng kalian dari awal sampai akhir. Dan kemarin kita sudah membahas tentang novel Comet, yaitu buku ke-6-nya. Kali ini aku akan bahas buku ke-7-nya, yaitu Comet Minor. Ini dia bukunya teman-teman. Oke, jadi novel Comet Minor ini adalah petualangan terakhir Ali, Raib, dan Sally dalam melawan si tanpa mahkota. Comet Minor merupakan nama sebuah klan yang unik. Klan ini letaknya itu berpindah-pindah dan terus bergerak. Kotanya juga dapat berteleportasi. Klan ini memiliki banyak binatang yang unik dan hebat. Klan ini juga merupakan zona putih atau zona yang damai yang sering dikunjungi oleh penduduk dari klan-klan yang lain, baik untuk mengadakan pertemuan atau untuk mempelajari ilmu-ilmu atau kekuatan baru yang ada di klan Comet Minor ini. Ali, Raib, dan Sally dalam petualangan di klan ini tidak sendirian. Mereka ditemani oleh Master B. Nah, teman-teman, siapa sih Master B itu? Teman-teman yang belum tahu siapa sih Master B itu bisa membaca novel kelimanya, yaitu Charos dan Balthazar. Selain Master B, Ali, Raib, dan Sally juga menemukan banyak teman baru. Teman-teman baru ini merupakan teman seperjalanan yang sangat amat hebat. Ali, Raib, dan Sally bersama teman-teman yang baru ini, bersama-sama mereka melewati berbagai macam rintangan, memahami banyak hal, berlatih teknik baru, dan bertarung bersama-sama. Secara garis besar, novel Comet Minor ini berisi tentang Ali, Raib, dan Sally, tentang perjalanan mereka, tentang sebuah ambisi, tentang sebuah pengorbanan, dan juga saling memaafkan. Klan Comet Minor ini juga merupakan tempat di mana aliansi para pemburu pernah dibentuk, dan juga sebuah pusaka hebat pernah diciptakan. Diceritakan si tanpa mahkota datang ke klan Comet Minor ini untuk mencari sebuah senjata yang sangat amat hebat. Dahulu, senjata ini digunakan untuk melawan orang-orang yang datang ke klan Comet Minor dengan ambisi yang jahat di dunia paralel. Namun, setelah pertempuran besar dahulu kala, senjata ini dipecah menjadi 3 dan disimpan oleh para tetua di klan Comet Minor. Dan letaknya pun juga berpencar. Para tetua ini bersembunyi dan menyamar di pelosok-pelosok negeri di klan Comet Minor ini. Kemudian, apakah Ali, Raib, dan Sally berhasil menggagalkan rencana si tanpa mahkota dalam memburu senjata yang hebat ini? Atau apakah si tanpa mahkota justru berhasil membawa pulang senjata ini dan berhasil menguasai klan bulan, bumi, matahari, dan bintang? Teman-teman yang mau baca kelanjutannya dan mau tahu ending dari cerita ini, bisa membaca novel Klan Comet Minor. Untuk yang belum punya, bisa membelinya di official store Terelie, di Shopee dan Tokopedia, atau di Gramedia ya. Jangan lupa, jangan sampai beli yang bajakan. Kalau misalkan tidak cukup uang untuk beli buku cetaknya, bisa beli bukunya di Play Store. Biasanya harganya lebih murah. Untuk official store-nya, aku taruh linknya di description box ya. Oke, sekarang kita masuk ke hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari novel Comet Minor ini. Meskipun novel ini adalah novel fiktif, yang di dalamnya itu hanya cerita karangan dan bukan nyata, tetapi setiap buku pasti memiliki pesan yang ingin disampaikan penulisnya. Dan kali ini aku bakal berbagi ke kalian tentang 2 kalimat yang aku temukan dan aku rasa ini kalimat yang bagus untuk di-share ke teman-teman. Kalau teman-teman punya bukunya, bisa buka di halaman 204 dan aku akan bacakan ya. Jadi isi kalimatnya seperti ini. Pemburu yang baik adalah yang bisa mengetahui kelebihan dan kelemahannya, melatih kelebihannya sekaligus mengatasi kelemahannya. Pemburu di sini kita ibaratkan sebagai diri kita sendiri ya guys. Jadi setiap individu di muka bumi ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing yang tentu saja berbeda. Nah,
Tugas kita sebagai individu yang baik adalah menjadikan kelebihan itu untuk berbuat baik kepada orang lain dan menjadikan kekurangan atau kelemahan yang kita miliki sebagai kendali supaya kita tidak sombong, tetap rendah hati, dan juga selalu mau belajar hal-hal yang baru. Kemudian kita masuk ke kalimat yang kedua. Teman-teman yang punya bukunya bisa buka halaman 312. Aku bacain ya. Kalimatnya seperti ini. Hanya karena kita tidak suka dengan hasilnya, bukan berarti kita tidak bisa respect atas sebuah pertarungan. Kita selalu bisa menghormati musuh-musuh kita. Kita umpamakan pertarungan di sini adalah perjuangan kita dalam hidup, dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ketika kita gagal, seringkali kita berpikir bahwa mungkin usaha yang selama ini kita lakukan sia-sia, dan akhirnya kita putus asa, pesimis, dan berbagai macam pikiran negatif selalu melayang di pikiran kita. Nah, kita tidak boleh menganggap kegagalan sebagai hal yang sangat amat buruk ya teman-teman. Jadi kita harus selalu percaya bahwa semua hal yang terjadi di dunia ini adalah yang paling baik untuk kita dan selalu memiliki sisi positif. Dan tugas kita adalah menemukan sisi positif tersebut. Ketika kita gagal, tugas kita adalah memahami, mempelajari, dan memulai lagi. Kita harus paham dan mencari di mana letak kesalahan kita. Kemudian setelah kita mengetahui di mana salah kita harus mempelajarinya bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak terulang di kemudian hari. Setelah kita tahu bagaimana cara memperbaikinya, kita harus memulai lagi usaha kita. Memulai dalam hal ini memiliki dua arti teman-teman. Yang pertama, kita bisa mengulang perjuangan kita dengan tujuan yang sama, atau yang kedua, kita merubah tujuan kita yang kita rasa lebih baik dari tujuan kita yang sebelumnya. Jadi, ketika kita menemui kegagalan dalam usaha kita tidak boleh berprasangka buruk dan putus asa. Yang harus kita lakukan adalah memulai lagi, bangkit lagi dengan pikiran yang positif, dengan perasaan yang optimis, dan percaya pada diri kita bahwa kita pasti akan menemui keberhasilan. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa aku sharing ke kalian tentang novel Comet Minor ini. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang belum bisa membeli buku cetaknya, bisa membeli e-booknya di Play Store. Kalau yang belum punya, mau beli buku cetaknya, bisa beli di official store-nya, di Shopee, Tokopedia, atau di Gramedia. Nah, sekedar informasi saja, mungkin teman-teman yang sudah follow Instagram Terelie sudah tahu ya, kalau sekarang sudah sampai di novel ke-12 yaitu Bibi Gil, tetapi novel Bibi Gil ini belum dicetak dan baru diperjualbelikan di Play Store dalam bentuk e-book. Untuk teman-teman yang sudah membaca sampai novel ke-11 yaitu Lumpuh dan gak sabar nih pengen tahu bagaimana kelanjutan ceritanya tentang Bibi Gil ini, bisa beli novel Bibi Gil di Play Store tapi masih dalam bentuk e-book ya. Untuk yang sabar kayak aku, ya udah tunggu aja buku cetaknya supaya sekalian punya gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan share ke teman yang lainnya jika ada hal-hal baik yang ingin kalian sampaikan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.